Shalom, saudara Kristen, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas yaitu apa yang Tuhan letakkan di hati saya di tahun 2022 ini. Dan kita telah belajar bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu dikatakan jelas yang kemarin kita bahas, yaitu di dalam firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini jelas bahwa akan ada perbedaan. Pasti itu orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tetapi saudara kekasih Tuhan, perbedaan itu betul-betul akan terjadi. Dan kita harus mempunyai sikap satu bagian yang saudara harus mengerti, yang kita akan pelajari pada hari ini. Supaya kita boleh tahu bahwa merasa bahwa Tuhan itu betul-betul luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan betul-betul ada dan bersama dengan kita. Dikatakan saudara kekasih Tuhan di dalam firman Tuhan di Matius 8 ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Kondisinya jelas bahwa murid-muridnya mengikuti Yesus naik ke dalam sebuah perahu. Bukan sendiri-sendiri, tapi sebuah perahu dan di dalamnya murid-murid berserta dengan Yesus. Hal ini sama mungkin bayangannya sudah bisa bayangkan bahwa apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Perjalanan kita sejak awal, kita mesti yakini bahwa perjalanan kita ini bukan sendirian, tapi Yesus bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, seharusnya kita mengalami kondisi yang baik, sukacita. Tetapi saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dalam Matius 8 ayat yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Artinya saudara kekasih Tuhan bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti kita ini tidak ada masalah. Karena Alkitab berkata yang di Timotius bahwa di zaman akhir akan masa yang sukar. Kita memang betul-betul dalam kondisi yang sukar. Betul-betul kita kondisi yang sulit. Bahkan berjalan dengan Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi itu. Alkitab katakan jelas, sekonyong-konyong, tiba-tiba ada angin ribut yang menghembuskan atau membuat perahu itu bergoncang dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Yesus tetap tidur dan bersama dengan saudara. Artinya sebetulnya entah Yesus tidur atau tidak tidur, itu sebetulnya tidak masalah buat kita. Asal kita bersama dengan Dia. Harusnya kita tidak perlu takut. Tetapi dikatakan dalam Matius 8 ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini sesuatu yang sering kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dan mungkin bisa terjadi dalam perjalanan di tahun 2022 ini. Kadang-kadang kita bisa mengalami ketakutan. Walaupun bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita bisa berkata, Tuhan, ini kondisi seperti ini. Aku tidak sanggup lagi, aku bisa mati. Kita bisa punya bayangan semacam itu. Saudara kekasih Tuhan, apa kata Yesus? Yesus berkata di Matius 8 ayat yang ke-26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi saudara kekasih Tuhan, ada dua bagian yang perlu saudara yakini ketika sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun ada badai dan lain sebagainya, ada masalah dan lain sebagainya, yang Tuhan katakan adalah, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Ada bagian yang harus kita miliki, yaitu tidak ada rasa takut dan kita tetap percaya. Artinya seperti itu. Jadi di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang sudah sedang jalani, yang sudah akan jalani tahun 2022 ini, sesuatu yang perlu diingat, bahwa kita tidak perlu takut. Yang perlu diingat, kita tetap percaya. Bukan kurang percaya. Kalau kita kurang percaya, artinya kita ini juga tidak percaya. Orang yang takut akan membuat kita
sampai pada titik di mana kita tidak yakin lagi bahwa Tuhan itu sanggup menolong walaupun Dia bersama dengan kita. Jadi perlu kita ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak turun tetapi naik, tidak ekor tetapi kepala. Tuhan adakan perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Tetapi bagian yang saudara miliki dalam hidup ini, saudara mesti tidak takut dan saudara tetap percaya. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan hidupmu. Jadi saudara kasih Tuhan dalam hidup ini, janji Tuhan ada ya dan amin. Dan kita yakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di tahun 2022 ini. Dan tak perlu kita takut. Dan kita tetap percaya. Karena Tuhan bersama Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan terus, dalam Matius 8 ayat 26 ini, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali." Bagi Tuhan, untuk menghentikan masalah yang sedang dihadapi, itu perkara kecil. Hanya dengan perkataan, hanya dengan firman saja. Tetaplah percaya dan jangan takut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Buat Tuhan hidup kami di tahun 2022 ini tidak takut dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.